Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Oke teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu di bab 2. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang isim dhamir. Pembahasan tentang isim dhamir ini tentang pembahasan yang penting juga. Kenapa? Karena dia termasuk dari mabni, kemabnian. Jadi sederhananya pada jilid 1 dibahas sebagian besar tentang isim-isim yang mabni, baik itu isim ataupun huruf. Contoh pada bab sebelumnya dibahas tentang huruf jar, yang dimana kemarin dibawakan atau diajak kita arah berpikirnya bahwasanya semua huruf hukumnya mabni. Begitu juga isim dhamir hukumnya mabni. Kenapa kok pembahasan mabni didahulukan? Ya karena untuk berikan kita gambaran, gini loh yang akan terjadi. Dan juga perubahan mabni tidak terlihat. Jadi seakan-akan ketika kita menjelaskannya kepada teman-teman, itu lebih mudah untuk dicerna. Dalam tanda arti, dia ini tetap gini loh. Walaupun kemasukan huruf jar, dia akan tetap seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Ad-dhamiru, isim dhamir kata ganti. Oke, udah baca bareng-bareng ya. Nah, di sini ada dua dhamir, ada namanya munfasil, ada namanya muttasil. Kita baca bareng-bareng. Dhamir muttasil, berdiri sendiri. Baca. Dhamir muttasil, berdiri sendiri. Huwa bermakna dia satu laki-laki. Baca bawahnya. Huwa tanpa harokat dibaca huwa menjadi huwa. Baca keterangannya. Huwa adalah dhamir munfasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu mutmarillahul bina yajib wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Oke. Kita baca contoh. Wa huwas sami'ul alimu. Huwa adalah dhamir munfasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu mutmarillahul bina yajib wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Jadi dalam konsep isim dhamir sama konsepnya seperti huruf jar. Apa? Dia itu adalah mabni. Gitu. Nah, mungkin dua contoh ini teman-teman sudah paham ya. Intinya pada pembahasan ini, halaman-halaman ini, di sini kata kuncinya, tanpa harokat dibaca ini menjadi ini. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada harokatnya ya. Nah, karena nggak ada harokat, ini melatih kepada pembaca untuk terbiasa bahwasanya ketika ada huwa tanpa harokat, maka dia tetap dibaca huwa menjadi huwa. Gitu. Oke, lanjut ke kiri ya. Dhamir muttasil, baca bareng-bareng. Dhamir muttasil selalu menempel. Hu bermakna dia satu laki-laki atau nya. Hu tanpa harokat dibaca hu menjadi hu. Hu adalah dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu mutmarillahul bina yajib wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Oke. Kita contoh. Innahu kana tawwaba. Nah, inna. Hu adalah dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu mutmarillahul bina yajib
wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Baca bareng-bareng. Walam yakullahu kufuwan ahadun. Lahu. Nah, di sini tempat fokus pembahasannya. Kalau yang ini innahu. Kalau yang ini lahu. Kalau yang ini Kalau yang ini. Oke. Kita baca. Hu adalah dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu mutmarillahul bina yajib wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Di sini ada ada kata kunci. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Apa maksudnya? Nah, ini kan dia jar ini. Kalau yang ini dia sedang nasab. Kalau yang ini dia sedang jar. Gimana penggambarannya? Seperti ini. Lahu. Innahu. Nah, kata lahu di sini kalau kita i'rab lam, apa i'rabnya? Al-lamu harfu jarrin. Nah, ha. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi. Nah, makanya dikatakan hu adalah semua dhamir mabni hukumnya. Makanya ketika kita mengi'rab al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ha ini adalah dia dhamir yang muttasil lagi mabni. Mabninya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan dhammah. Maka dia tidak dibaca lahi. Dia tidak dibaca lahi, tetapi dia dibaca lahu. Kenapa? Karena hu adalah dhamir, dhamir muttasil, dhamir juga hukumnya mabni. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Nah, ini contoh yang jar. Sekarang contoh yang nasab. Kita ketahui, teman-teman, kalau inna itu adalah huruf yang menasabkan isim setelahnya. Contoh yang di bawah ya. Inna Muhammadan alimun. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah Muhammadun alimun. Jadi, kata si Muhammad ini aslinya seperti ini. Tapi karena dia kemasukan inna, maka dia berubah menjadi inna Muhammadan. Paham ya? Nah, begitu pula di dalam isim yang lain. Contohnya di isim dhamir. Akan tetapi, dia tidak dibaca innaha. Kenapa? Karena hu adalah dhamir. Dhamir hukumnya mabni. Maka dia selama-lamanya akan dibaca hu. Seperti itu. Apa i'rabnya? Inna harfu nasbin wa taukidin. Inna adalah huruf nasab lagi mentaukidkan, menegaskan gitu. Terus al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Nah, seperti ini penjelasannya kalau pakai bahasa Arab. Kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Nah, kalau ini harfu jar, terus ini harfu nasbin. Paham ya? Jadi, segala dari si dhamir itu ketika dia bersentuhan dengan harfu jar ataupun harfu nasab, maka dia tetap
dibaca hu. Akan tetapi aslinya dia ini ketika kita imajinasikan secara tidak tertulis, dia dalam keadaan sesuai dengan amil yang masuk. Kalau ini amilnya amil jar, maka dia majrur. Kalau ini nasab, maka dia mansub. Bagaimana cara kita membahasakannya? Cara kita membahasakannya adalah fi mahalli jarrin. Gitu. Majrurun bi alam. Dia si ha ini dia mabni dengan menggunakan dhammah. Akan tetapi dalam kita imajinasikan dia ini dalam keadaan majrur. Kenapa? Ya karena dia terletak setelah harfu jar. Konsekuensinya seperti itu. Fi mahalli jarrin majrurun bilam. Yang dimana majrurnya lafaz ha ini, hu ini dengan menggunakan lam. Begitu pula ketika dia kemasukan inna, kita mengatakan fi mahalli nasbin. Menjadi apa? Ismu inna. Oke. Yang ini namanya mubtada, yang ini namanya khobar. Faham ya? Nah, ketika dia kemasukan inna, mubtada ini berubah. Yang ini namanya mubtada, yang ini namanya khobarul mubtada. Khobarnya dari mubtada. Ketika dia kemasukan inna, berubahlah namanya. Berhenti dia menjadi mubtada, akan tetapi namanya isim inna. Kalau ini namanya bukan khobar mubtada lagi, namanya khobar inna. Jadi dia ini menjadi seperti ini, menjadi dhammahnya ini karena sebab ini. Dia nasab karena sebab ini. Begitu pula Muhammadun karena sebab amil yang masuk. Begitu juga pula kata alimun, dia dibaca alimun karena sebab adanya Muhammadun. Sedangkan alimun yang di sini karena sebab inna. Berbeda kalau yang di sini karena sebab Muhammadun. Itulah kira-kira. Makanya dikatakan ketika ketika kita sudah mengirob, maka kita menjadikan dia adalah isim inna. Awalnya ketika kita pisah, innahu ini aslinya apa? Huwa. Dhamir muttasil itu ketika dia tidak bergandeng, maka dia menjadi dhamir munfasil. Seperti itu sederhananya. Dhamir muttasil ketika dia tidak bergandeng, maka menjadi dhamir munfasil. Aslinya seperti ini. Akan tetapi ketika dhamir munfasil tersebut disambungkan dengan harf ataupun kata-kata yang lainnya, maka dia menjadi dhamir muttasil. Seperti kata huwa menjadi hu. Nah, kita sandingkan dengan harfu nasbin. Seperti itu. Kita baca bareng-bareng. Lahu allamu harfu jarrin. Hu alha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun billam. Silakan dibaca. Innahu, inna harfu nasbin wa taukidin. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Gitu. Insyaallah bisa ditangkap sama teman-teman. Nah, sama juga seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini pembahasan, ini saya jelasin ini agak rinci ya. Mungkin kalau teman-teman bingung bisa diulangi dikit videonya atau dimundurkan. Kalau yang ini, di buku ini, dia nggak sampai penjelasan seperti ini. Cuman menjelaskan bahwasanya kalau ada kata hu, dia tanpa harokat, maka dibaca hu. Sedangkan kalau yang ini, saya menjelaskan konsekuensinya apa. Ketika dia kemasukan huruf inna ataupun huruf jar yang nantinya akan mempengaruhi kata setelahnya. Dan itu saya jelaskan agak lumayan rinci.